Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur Lebaran sudah usai, sejumlah kawasan wisata pantai di Subang masih ramai pengunjung. Harga bawang merah kembali meroket di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Petani gagal panen akibat banjir menjadi pemicu harga naik. Kasus perdagangan orang dengan modus kawin kontrak diungkap polisi. 2 mucikari ditangkap. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Cirebon dan Subang melonjak drastis sepekan setelah Lebaran, sehingga membuat warga menjerit. Kenaikan harga dipicu bencana banjir dan petani di sentra penghasil cabai dan bawang gagal panen. Sepekan setelah Lebaran, harga bawang merah terpantau naik hampir di semua pasar tradisional di Cirebon. Di pasar Sumber misalnya, harga bawang merah naik menjadi Rp70.000 per kilogram dan Rp80.000 per kilogram bawang merah super. Atau naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kenaikan harga ini memberatkan para ibu rumah tangga sehingga mereka terpaksa mengurangi jumlah belanja bawang. Ya bumbunya yang dikurangi otomatis, harganya mahal. Bumbunya dikurangin? Iya. Biasanya dipakai buat masak apa aja Bu kalau bawang? Segala masakan ya perlu bawang. Terutama bawang merah sama bawang putih yang. Jadi berdampak banget ya Bu kalau bawang mahal? Iya. Kenaikan harga bawang merah sudah berlangsung sepekan setelah Lebaran. Bawang yang sebelumnya hanya Rp20.000-Rp30.000 tiba-tiba melonjak drastis. Menurut pedagang, kenaikan bawang dipicu bencana banjir di sentra penghasil bawang seperti Brebes dan Cirebon Timur, sehingga petani gagal panen. Minggu setelah Lebaran tambah melunjak, tambah mahal. Oh, tambah mahal? Tambah mahal. Sekarang lagi? Iya, mahal bangetnya sih. Kalau normalnya sih kalau lagi murah 20.000 1 kilo. 20.000? Iya. 20.000 ke 80 jauh Bu ya? Jauh makanya. Kenaikan harga bawang merah juga terpantau di Pantura, Subang. Tidak hanya bawang, kenaikan juga terjadi pada komoditi sayuran. Seperti di Cirebon, bawang merah sudah menembus harga Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Selain itu, cabai dan sayuran juga ikut naik. Harga tomat naik Rp5.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Pasokan terbatas dari petani menjadi pemicu harga naik. Lebaran kemarin, jadi belum ada penurunan. Belum ada. Kenaikannya dipicu karena apa Om? Mungkin karena langka ya. Masih banyak komoditi. Pas awis-awis ting. Mahal, terlalu mahal. Mahal, kayak ya. Wirah. Ingin seperti dulu 25.000. Tadi beli mahal. Iya, beli mahal. Kenaikan harga bawang makin menyulitkan warga lantaran harga berbagai jenis cabai juga tak kunjung turun. Maruli Habibi dan Zainal Arifin melaporkan dari Cirebon dan Subang. Harga bawang merah dan bawang putih di Ciamis juga merangkak naik. Selain harganya mahal, ketersediaan bawang merah di pasaran langka sehingga membuat pedagang beralih menjual bawang lokal. Di Pasar Manis Ciamis, komoditi bawang semakin langka. Kelangkaan bawang membuat harganya melonjak. Harga bawang merah asal Brebes mencapai Rp70.000 per kilogram. Karena bawang sulit didapat, penjual akhirnya beralih menjual bawang lokal asal Garut yang harganya lebih murah Rp50.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga bawang putih juga naik. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp20.000, kini harganya Rp40.000 per kilogram atau naik 100%. Kalau bawang lokal itu 50. Iya, kalau bawang Brebes, kalau bawang Jawa 70. Itu sudah ada barangnya. Barangnya juga nggak ada. Nggak ada. Susah itu barangnya. Susah. Akang juga nggak menyediakan yang Brebes ya? Iya, nggak ada. Nggak ada barangnya emang. Brebes nggak ada. Oh. Ada juga mahal 70 Pak. Sementara harga beberapa komoditi cabai di Ciamis turun. Seperti harga cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram. Cabai merah besar saat ini seharga Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Serta cabai rawit hijau Rp25.000 per kilogram.
Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Dua perempuan yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di Cianjur berhasil ditangkap. Para gadis yang menjadi korban dijajakan kepada pria Timur Tengah dengan tarif hingga puluhan juta rupiah. RN dan LR, warga Kabupaten Cianjur, ditangkap Polres Cianjur karena terlibat perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Korban dijual oleh mereka kepada pria asal Timur Tengah dengan tarif puluhan juta rupiah yang dipotong 50% oleh kedua pelaku. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor ke pihak kepolisian. Korban mengaku merasa dijebak oleh kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah melakukan praktik kawin kontrak sejak tahun 2019. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berbagi tugas. RN mencari gadis yang akan dijajakan kepada pria hidung belang dari luar negeri, sedangkan LR bertugas mencari calon pembeli atau pria yang mencari pasangan untuk kawin kontrak. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Untuk saat ini yang berapa? Monitor 6 orang. 6 orang. Itu modusnya seperti apa, Komandan? Jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. Satu, mencari korban atau cewek-cewek yang mau diperjualbelikan. Kemudian yang satu lagi mencari pelanggan. Nah, itu nanti pelanggannya kebetulan orang Timur Tengah, orang Arab, dan seterusnya yang memiliki keuangan finansial yang cukup besar. Belasan wisatawan terseret ombak pantai barat Pangandaran saat sedang berenang. Dua wisatawan dinyatakan hilang dan masih terus dicari. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dua wisatawan yang hilang terseret arus di pantai barat Pangandaran. Minggu pagi, tim memperluas area pencarian sejauh 3 km ke arah kanan dengan mengerahkan perahu karet dan penyelam. Petugas menyusuri kawasan pantai untuk melihat kemungkinan korban terhempas ke tepi. Radius pencarian akan kami perluas ke arah kanan kurang lebih 3 km. Ada beberapa metode yang akan kami pergunakan pada pencarian hari ini, lewat susur laut, kemudian penyelaman, termasuk juga nanti penyusuran di sepanjang pantai barat Pangandaran. Dua wisatawan asal Ciamis bernama Muftafin dan Rifki Ajemudin hilang terseret arus ombak saat sedang berenang bersama belasan wisatawan lainnya Sabtu siang. Dua rekan korban berhasil diselamatkan nelayan dengan menggunakan perahu. Pengelola Pantai Barat Pangandaran sebenarnya telah memberikan peringatan larangan berenang bagi wisatawan di lokasi. Namun hal itu diabaikan. Bahkan para wisatawan nekat menantang arus. Yang pertama mereka itu habis main poli pantai, mungkin kecapean, mereka main-main air, tapi yang menggunakan alat itu hanya satu orang, menggunakan alat bantuan itu hanya satu, yang berenang itu dua. Cuma lihat temannya terbawa arus, dia minta bantuan, akhirnya yang dua ikut membantu. Sebenarnya kemarin lebih dari 4 orang yang terjun ke airnya. Dua korban selamat masih dirawat di RSUD Pandega Pangandaran. Keluarga korban berharap kedua korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.